Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pengurus dan segenap jajarannya yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat fardu zuhur yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga di akhirat kelak nanti kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. 3 pesan berguna, itulah judul kuliah zuhur kita pada kesempatan yang mulia ini. Dalam sebuah hadis disampaikan, ada seorang laki-laki, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini bi syai'in yanfa'uni Allahu bih, berikan aku nasihat, berikan aku pesan yang Allah memberikan manfaat kepadaku dengan pesan itu. Qala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, aktsir dzikrul maut fa innahu yusalliku 'anid dunya. Perbanyaklah mengingat kematian, karena sesungguhnya memperbanyak mengingat kematian itu membuat engkau tidak terlalu berambisi untuk mencari urusan dunia. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bertanya tentang itu. Wa 'alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fin ni'am. Yang kedua, hendaklah engkau perbanyak dan selalu bersyukur, karena syukur itu menambah nikmat. Wa aktsirid du'a, dan kemudian perbanyaklah doa, fa innaka la tadri mata yustajabulah, karena engkau tak tahu kapan doamu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Bapak, ibu-ibu, shaimin dan shaimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama yang mesti dan harus kita ingat adalah memperbanyak kematian. Kematian adalah satu kepastian yang kita tidak bisa lari darinya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad kepada para manusia, kepada orang-orang yang beriman, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Sesungguhnya kematian itu memang banyak dihindari oleh manusia. Fa innahu mulaqikum, tapi dia sesungguhnya akan menjumpai kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian akan dikembalikan kalian kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka diberikan kabar gembira kepada kalian dengan apa, diberikan kabar, cerita tentang itu kepada kalian atas apa yang diperbuat. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa poinnya? Kepada kita dianjurkan, dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengingat kematian agar kita tidak ambisius terhadap dunia. Memperbanyak kematian bukan berarti kita harus bercita-cita mati, beda, redaksinya beda ya Bapak Ibu. Redaksinya beda. Mengingat itu dengan bercita-cita itu beda. Dan takut kepada kematian itu juga tentu tidak boleh. Bagaimana agar kita mengingat kematian itu? Satu, rajin-rajin mengunjungi orang yang kena musibah. Akan muncul rasa
Ya Allah, hari ini giliran saudara, hari ini giliran kawan, besok lusa saya tak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun di antara kita apa yang bakal terjadi besok, dan tidak ada satupun di antara kita yang tahu di bumi mana, di tempat mana ia akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti harapan kita untuk kematian itu husnul khotimah. Mau dimanapun kita, di bumi manapun berada, kalau dia datang menjemput kita, harapannya qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua agar kita teringat dengan kematian itu sendiri adalah sering berusaha berziarah kubur orang tua kita yang sudah tidak ada. Misalnya sebelum Ramadan ada tradisi untuk ziarah kepada orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita, saudara kita, diziarahi mereka, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ini kawan, ini ayah dulu hebat, gagah, ganteng, luar biasa, tapi hari ini sudah berada di bawah tanah. Dulu dia berada di atas tanah, tapi hari ini sudah berada di bawah tanah. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama yang dipesankan oleh Nabi kepada kita. Dengan itu, maka apapun jabatan yang diberikan, berapapun nilai rupiah yang dimiliki oleh manusia di muka bumi ini, taklah membuat dia menjadi angkuh dan sombong di hadapan orang lain, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini, menjadi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba dari dunia, bukan hamba dari makhluk, bukan hamba dari kekayaan, dan bukan hamba dari jabatan, tapi menjadi Abdullah, hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan Nabi SAW itu adalah memperbanyak syukur. Syukur memang dia sering diulang, bahkan setiap hari, setiap waktu. Yazidu fin ni'am, nikmat itu kemudian akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syukur. Syukur oleh Imam Al-Ghazali memaknainya tiga. Syukru bil lisan, ada syukur dengan lisan, yaitu lafaz alhamdulillah. Lalu kemudian syukur yang kedua, syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Jadi segala nikmat yang diberikan kepada kita adalah sumbernya dari Allah, meskipun perantaranya dari karena kita kerja dari orang lain. Kita berdagang misalnya, datang rezeki, pada hakikatnya rezeki yang kita dapatkan itu, yakinlah itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ketelatenannya, bukan karena ketekunannya, itu hanya ikhtiar. Ada orang pagi-pagi bangun tapi kemudian tak juga datang orang membeli. Ada orang yang bukanya misalnya berdagangnya itu katakanlah sudah siangan, tapi banyak juga rezekinya. Lalu kemudian inilah yang menjadi keyakinan kita bahwa sesungguhnya rezeki kita itu masing-masing sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Pada hakikatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tua dikirimi uang sama anaknya, sebenarnya itu rezeki dari Allah taala, tapi melalui perantara anaknya. Kemudian syukur yang ketiga itu adalah syukru bil arkan, syukur dengan anggota perbuatan. Apa maknanya? Menggunakan nikmat yang Allah berikan itu kepada kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ada orang yang menggunakannya di luar dari yang diridhoi Allah taala, banyak. Dia dapat ini dan dapat itu, tapi digunakannya kepada hal-hal yang sia-sia, yang tidak banyak manfaat. Kalau digunakan kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itulah makna syukur itu. Terkadang kita bapak dan ibu-ibu membeli sesuatu itu bukan karena kebutuhan, tapi hanya karena keinginan semata. Karena keinginan semata, saya ingin ini, saya ingin itu, padahal kebutuhannya tidak sampai sebanyak itu. Maka oleh karenanya gunakanlah semua nikmat Allah itu dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kalau dari segi fisik ini ya, kita yang diberikan kesehatan,
pandangan mata yang masih cas, yang masih bagus, yang belum rabun-rabun kan, gigi yang masih utuh. Alhamdulillah, walaupun di usia yang barangkali banyak jemaah Masjid Al Munawwaroh ini yang sudah mendapat bonus ya Pak ya, dapat bonus, tapi kemudian syukurnya nikmat itu masih utuh dimiliki olehnya, maka banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Gunakanlah sisa umur itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan yang terbaik. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian zuhur kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.